Drop it. Masalah sosial fenomena anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat Selatan, tepatnya di Brasilia, yang dikenal dengan nama Meninos de Ruas. Ini ditujukan untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan di setiap negara dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, anak jalanan mengacu terhadap anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarga. Secara konseptual, anak jalanan dapat dikategorikan sebagai pekerja anak. Namun secara praktiknya, anak jalanan dianggap sebagai kelompok khusus yang memiliki perbedaan dari pekerja anak. Karakteristik anak jalanan dikategorikan menjadi 3. Pertama, anak putus hubungan dengan orang tua. Mereka tidak sekolah dan tinggal di jalanan. Anak yang tinggal di jalanan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai macam kemungkinan bahaya dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka tidak sekolah dan kembali lagi ke orang tuanya seminggu sekali atau tidak teratur. Berbeda dengan anak yang tinggal di jalanan, mereka yang bekerja di jalanan relatif lebih aman karena umumnya mereka tinggal berkelompok atau bersama. Namun hal ini memungkinkan adanya untuk melakukan berbagai macam penyimpangan seperti pencurian, judi, dan seks. Hal ini dianggap sebagai hal umum yang bersifat represi untuk menghilangkan penat. Lalu yang ketiga, anak sekolah atau sudah putus sekolah. Mereka dikategorikan sebagai anak yang rentan terhadap anak jalanan. Mereka jauh lebih aman karena hanya beberapa jam saja, bahkan masih ada yang tinggal bersama orang tua dan masih sekolah. Ancaman terbesar bagi mereka adalah adanya pengaruh teman yang kuat. Faktor penyebab terjadinya berbagai macam kasus permasalahan sosial di Indonesia adalah adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Masyarakat mengalami perubahan ekonomi sehingga menyebabkan begitu banyak munculnya permasalahan sosial, salah satunya anak jalanan. Faktor yang memperkuat seorang anak untuk turun ke jalanan adalah faktor hubungan anak dengan keluarga. Karena kebanyakan anak jalanan pergi meninggalkan rumah, adanya perasaan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak keluarga telah melampaui batas toleransi sebagai anak, sehingga kebanyakan anak memilih untuk meninggalkan rumah. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga ini ialah kebanyakan adanya penelantaran, ketidakmampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar kondisi psikologis, adanya penolakan dari orang tua, serta salahnya pergaulan dan mampu membentuk kekerasan fisik maupun ekonomi. Faktor yang kedua adalah faktor agama yang berhubungan dengan masyarakat. Sebab-sebabnya pada komunitas masyarakat yang tidak mampu, anak dikategorikan sebagai penghasil ekonomi atau aset untuk meningkatkan ekonomi, sehingga anak diajarkan bagaimana caranya untuk bekerja, dan pada masyarakat-masyarakat tertentu mereka mengharuskan seorang anak untuk pergi ke kota untuk bekerja. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Status masyarakat yang dihasilkan adanya anggapan bahwa semakin banyak menghasilkan waktu di jalan, maka akan semakin banyak mendapatkan uang, menghasilkan berbagai macam jenis uang. Akibatnya, banyak cara ini digunakan oleh para anak yang lebih memilih untuk tinggal di jalanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan berdasarkan kehendak mereka, tetapi keberadaan dan faktor lingkungan termasuk keluarga lah yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan. Saat ini, perkembangan masalah tidak hanya seputar penyebab dan pengkategorian anak jalanan semata, tetapi lebih mulai mengungkap beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini sehingga seringkali dianggap sebagai hal sepele, akibatnya memunculkan dan berkembangnya stigma negatif terhadap anak jalanan. Pada dasarnya, apapun yang terjadi, anak jalanan tetaplah seorang anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak boleh diabaikan.
Dasar-dasar kebutuhan anak jalanan diantaranya adalah kebutuhan akan lingkungan sehat, kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, kebutuhan mengembangkan kemampuan sosial, dan spiritual. Mental spiritual anak jalanan sangatlah rapuh. Hal ini didorong oleh tekanan ekonomi dan hubungan sosial sehingga memerlukan penguatan dengan terbentuknya lingkungan yang sehat, terutama pada pola asuh orang tua agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian kebutuhan untuk memperoleh hak sipil. Beberapa hak asasi anak-anak terancam tidak bisa dipenuhi seperti hak kesehatan. Secara fisik ada, tetapi secara ilegal tidak ada dokumen kependudukan negara. Sehingga hal ini berakibat terhadap tidak optimalnya tumbuh kembang anak. Sehingga memarginalkan anak-anak jalanan sebagai akibat warga negara yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Ditinjau dari aspek psikologisnya, anak jalanan tidak dapat berkembang baik. Status mereka jelas menghambat perkembangan pribadi dan berpengaruh terhadap kehidupan masa depannya. Banyaknya anak jalanan yang terperangkap dalam tindak kriminal, kasus kekerasan fisik, psikologis maupun seksual yang dialami anak jalanan akan terperangkap dalam tindakan kriminal sehingga membentuk kepribadian mereka. Penyelesaian terhadap persoalan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hak anak yang dialami anak jalanan masih belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Bahkan seringnya anak-anak jalanan ini menjadi korban untuk kedua kalinya oleh pihak yang mengaku sebagai pelindung bagi mereka, baik keluarga, masyarakat, bahkan aparat pemerintah. Mengenai anak jalanan dan masalah sosial, berita ini seolah-olah tidak ada henti-hentinya menjadi perbincangan. Derita dan penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih. Mereka harus berjuang di tengah-tengah kota yang kejam untuk mendapatkan sejumlah uang agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak kelaparan. Jualan rokok, membersihkan bus umum, atau juga menjual koran. Barangkali itu yang dapat mereka lakukan. Keuntungan yang mereka terima tidak seberapa, namun itu harus mereka lakukan agar tetap hidup di kota metropolis ini. Anak jalanan ini biasanya mangkal di terminal atau di persimpangan jalan. Keadaan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja, dan pekerjaan yang bisa mereka lakukan untuk seusia mereka adalah sektor informal. Penggusuran terhadap anak ini akan memperparah keadaan, akan timbul masalah sosial yang akan lebih besar. Anak-anak yang akan digusur akan kehilangan mata pencarian, sedangkan secara ekonomi, mereka harus mencari lapangan usaha yang mampu memenuhi kebutuhannya. Bila lapangan usaha tersebut hilang, maka mereka akan mencari lapangan usaha yang lain. Dan bila ini tidak didapatkan, mereka akan melakukan tindakan apa saja. Yang penting bagi mereka bisa menghasilkan uang. Dan ini yang menimbulkan dampak sosial. Sebab apa? Sebab yang mereka lakukan sudah tidak memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku. Bila ini sudah terjadi, tentunya aparat keamanan akan semakin disibukkan kembali. Pencopetan, perampokan, penodongan, atau tindak kriminal lainnya akan Saya akan membahas mengenai analisis anak jalanan. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia menimbulkan banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahunnya, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif. Komprehensif artinya luas, menyeluruh, dan teliti. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Pada karakteristik anak jalanan dikelompokkan menjadi dua. Pertama, anak semi jalanan. Diistilahkan pada anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan, tetapi mempunyai hubungan dengan keluarga. Sedangkan yang kedua, anak jalanan murni,
diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan menjalani kehidupannya di jalanan tanpa punya hubungan dengan keluarganya. Ada beberapa faktor atau 3 faktor yang kuat mendorong anak turun ke jalanan. Yang pertama, tingkat mikro atau immediate cause, faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga, yang mana anak lari dari rumah karena kurang kenyamanan, keharmonisan di dalam rumah tersebut. Yang kedua, tingkat meso atau underlying cause, merupakan faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ketiga, tingkat makro atau base cost, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat, di mana struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat. Sebabnya, karena banyak waktu di jalanan, sehingga berakibat akan banyak uang. Anak jalanan rentan terhadap perilaku yang menyimpang. Mereka hidup di tempat yang tidak kondusif. Kekurangan pengawasan dan orang tua untuk anak menyebabkan kesenjangan bagi mereka yang belum mengenal dunia luar, memungkinkan pada tindak kejahatan yang akan mereka alami, seperti kekerasan fisik, verbal, pelecehan seksual, dan pengaruh terhadap psikolog anak tersebut sehingga kesehatan raga dan mentalnya terganggu. Konsep diri anak jalanan cenderung negatif. Ternyata belum muncul usaha mereka dalam memperbaiki diri, dalam memilih pekerjaan dan berhubungan dengan orang lain yang tidak bekerja sebagai anak jalanan ataupun orang lain tidak senasib dengan mereka. Perbedaan konsep anak jalanan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang mereka miliki seperti usia, jenis kelamin, dan alasan untuk mereka terjun ke jalan. Adapun model dalam penanganan anak jalanan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1995, model penanganan anak jalanan ini yaitu model komunitas bas dan model komunitas center bas. Model komunitas bas adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan menitikberatkan pada fungsi-fungsi keluarga dan berpotensi di seluruh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah seorang anak tidak menjadi anak jalanan dan mereka tetap berada di lingkungan keluarganya. Sedangkan model center bus yaitu kegiatan di panti untuk anak-anak yang sudah putus dengan keluarganya, dan panti menjadi lembaga pengganti keluarganya untuk anak-anak yang memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, waktu luang, makan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan adapun keberhasilan model community bus tidak lepas dari peranan pendamping masyarakat yang dilakukan oleh pekerja sosial. Peran pekerja sosial dalam mendampingi masyarakat kampung antara lain sebagai enabler, yaitu membantu masyarakat agar dapat mengidentifikasikan masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Dan peranan ini sebagai enabler ini adalah peranan klasik dari seorang community worker. Kemudian yang kedua yaitu sebagai broker. Broker yaitu terkait erat dengan upaya hubungan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Akan tetapi, tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat itu. Dan yang ketiga, community worker. Community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahannya. Di samping itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup, memadai mengenai topik yang akan dibicarakan.
Demikianlah pembahasan hasil analisis kami mengenai fenomena anak jalanan.